Halo semua, berjumpa lagi dengan Yunus Arifin di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan turunan fungsi trigonometri untuk bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga, kita akan bahas mengenai nilai maksimum, nilai minimum, ataupun titik belok ya. Jadi ada tiga pokok pembahasan sekaligus. Ini masih ada kaitannya dengan yang dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang titik stasioner. Titik stasioner A dapat menyebabkan FA menjadi nilai stasioner. Jadi nilai stasioner bisa berarti nilai maksimum, bisa berarti nilai minimum. Ataupun selain menjadi nilai stasioner, bisa juga menjadi titik belok ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama ini dengan menggunakan uji turunan pertama. Untuk ketenangannya, fx dikatakan mempunyai nilai balik maksimum FA jika f aksen X-nya berganti tanda dari yang semula positif menjadi negatif. Sebaliknya, Fx mempunyai nilai balik minimum FA jika f aksen X berganti tanda dari yang semula negatif menjadi positif. Dan yang ketiga, Fx mempunyai titik belok jika f aksen X-nya tidak berganti tanda. Jadi tetap antara yang semula ya dengan yang sesudahnya. Jadi positif ke positif atau negatif ke negatif. Nah, itu melihatnya dari mana sih? Dari garis bilangan yang dibuat ya, seperti yang bagian menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun. Di situ kan ada tanda plus, ada tanda min. Oke. Ini tafsiran geometrinya ya. Jadi gambarnya seperti ini. Yang pertama, kalau semula f aksen X-nya positif, dari positif ke negatif, semula naik terus turun. Nah, kurvanya akan digambarkan seperti ini ya. Jadi pada di sini C ya. Nah, ini menjadi titik balik maksimum atau nilai maksimumnya berarti FC ya. Sebaliknya, kalau setelah turun kemudian naik, setelah negatif kemudian positif, berarti dia menjadi nilai balik minimum. Kalau tandanya tetap naik lagi, berarti dia sebagai titik belok ya, atau sebaliknya negatif ke negatif, itu titik belok. Ya, yang berikutnya dengan metode uji turunan kedua, titik X sama dengan A adalah titik stasioner dari Fx sehingga F aksen A sama dengan 0. Nah, keterangannya, jika diujikan ke turunan kedua, F double aksen A ternyata kurang dari 0, maka AFA disebut titik balik maksimum. Dan FA-nya merupakan nilai maksimum. Ya, kalau titik berarti secara lengkap berupa koordinat, kalau nilai berarti hanya nilai Y-nya saja, hasilnya saja. Sebaliknya, F double aksen A lebih dari 0 atau positif, maka AFA merupakan titik balik minimum dan FA dikatakan sebagai nilai minimum. Berikutnya, kalau nilainya sama dengan 0, berarti A, FA disebut sebagai titik belok. Nah, ini yang akan kita terapkan, jadi menggunakan nilai maksimum atau nilai minimum relatif. Secara umum langkahnya sama persis dengan bagaimana menentukan titik stasioner. Ya, jadi yang perlu ditegaskan di sini kenapa ada relatif karena kita ada batasan interval. Misalkan daerah asal fungsi f berada pada interval antara a sampai b, nilai maksimum atau nilai minimum fungsi pada interval tersebut disebut nilai maksimum atau nilai minimum relatif. Artinya, jika interval fungsi f diperluas, ada kemungkinan nilai maksimum atau minimumnya akan berubah. Nah, sedangkan nilai maksimum atau minimum relatif fungsi f tersebut bisa terletak di ujung interval, di titik stasionernya, ataupun di titik singularnya. Nah, titik singular itu yang menyebabkan f tidak mempunyai turunan. Penyebab turunnya tidak terdefinisikan mungkin ya. Oke, untuk contohnya. Nah, ini berkaitan dengan contoh pada pembahasan tentang titik stasioner. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 2x untuk x di antara 0 sampai 360 derajat
Untuk penyelesaiannya, pertama tentunya butuh f aksen x ya. Turunan pertamanya itu 2 cos 2x. Agar diperoleh nilai stasioner berarti syaratnya harus terpenuhi. F aksen x sama dengan 0, 2 cos 2x sama dengan 0. Semuanya dibagi 2, jadi cos 2x sama dengan 0. Berarti cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Kemudian tinggal diselesaikan persamaan trigonometrinya, cos 2x sama dengan cos 90, yang mana pada video yang pertama itu sudah diselesaikan. Ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Ini ya, ada 45 derajat, 225 derajat, 135 derajat, dan 315 derajat. Nah, bagian yang penting ada di langkah berikutnya, itu mengecek ya, menguji. Untuk nilai stasioner kita perlu uji ada 3 hal ya. Yang pertama adalah titik batas interval, kemudian titik stasionernya, kemudian kalau ada itu dari titik singularnya. Nah, ini dari batas interval X sama dengan 0 derajat diujikan, jangan sampai keliru, ujinya itu ke fx-nya, karena kita ingin tahu mana sih yang menjadi nilai paling besar, mana sih yang menjadi nilai paling kecilnya. Jadi uji ke fx-nya itu sin 2x ya dalam soal ini. Untuk x sama dengan 0 derajat hasilnya 0. Kemudian untuk x sama dengan 45 derajat, f 45 derajat sama dengan sin 90 berarti 1. Untuk x sama dengan 135 derajat berarti sin 270 negatif 1. X-nya 225 derajat, sin 450, lebih dari 1 putaran, lebih dari 360 ya. Jadi lebihnya kan 90. Maka sama saja nilainya sin 90, yaitu 1. X sama dengan 315 derajat, sama halnya mencari nilai sin 630, sama saja sin 270 ya, lebihnya dari 360. Itu negatif 1. Kalau X-nya 360, jadi dapat sin 720 derajat, nilainya 0. Nah, dari sini kita bisa membandingkan ya nilai-nilai yang diperoleh, nilai terbesarnya jelas 1, nilai terkecilnya adalah negatif 1, sehingga disimpulkan seperti ini. Fx sama dengan sin 2x sama untuk x antara 0 derajat sampai 360 derajat memiliki nilai maksimum 1, yaitu untuk x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 25 derajat. Serta nilai minimumnya adalah negatif 1 untuk x sama dengan 135 derajat dan x sama dengan 315 derajat. Nah, kalau ditanyakan titik balik maksimumnya apa? Nah, tadi kan nilai maksimumnya 1 ya, titik balik maksimumnya berarti 45 derajat, 1 dan 225 derajat, 1. Untuk titik balik minimum berarti 135 derajat, negatif 1 dan 315 derajat, negatif 1. Sementara untuk titik beloknya tidak ada. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai nilai maksimum, nilai minimum, ataupun titik belok ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.